Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'usu bi asrafil adayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahlil fadli wal irfan. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa sari'u ila maghfirati wa ridwan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah bersama-sama kita panjatkan segala rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kita diberi Allah nikmat hidup, nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, sehingga kita dapat berkumpul, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang sangat kita cintai ini, yaitu dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya, selawat beserta salam, tidak lupa kita berselawat kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersusah payah mengajak umatnya dari arah utara, selatan, timur dan barat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga dengan selalu kita memperbanyak selawat kepada beliau, InsyaAllah di dunia kita mendapatkan rahmat, di padang mahsyar kita mendapatkan syafaat, dan di surganya Allah kita mendapatkan sebaik-baik tempat. Amin ya rabbal alamin. Jangan kita seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sekikir-kikir umatku, kata Rasulullah, apabila disebutkan namaku, mereka tidak mau bersolawat kepadaku. Jangankan kita manusia biasa, jangankan kita manusia yang hina-hina, Allah saja dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib memberikan judul khutbah khatib pada Jumat kali ini, terlebih dulu khatib akan berwasiat pada diri khatib sendiri dan untuk para jemaah sekalian. Marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mengikuti semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, seperti ayat yang telah khatib bacakan di awal tadi, di awal khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kalian nikmat yang banyak. Fashalli li rabbik, kata Allah, maka dirikanlah salat terhadap Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah.
Inna syani'aka huwal abtar, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu wahai Muhammad dialah yang terputus. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kalian nikmat yang banyak. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sebagai manusia biasa itu tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan dapat menentukan berapa jumlahnya. Walaupun lautan sebagai tintanya dan pohon-pohon sebagai penanya, itu tidak akan dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya kita yang telah Allah berikan nikmat, hendaknya lah kita mesti bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Banyak Allah telah memberikan kita nikmat, kita bersyukur. Banyak orang tidak bernikmat tapi mereka tidak bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika Imam Al-Ghazali menempatkan 3 cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, bersyukur dengan hati, yaitu mengakui dan menyadari segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua, bersyukur dengan lidah, yaitu mengucapkan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu mengamalkan dan memanfaatkan anggota tubuh kita sesuai dengan tuntunan agama agar kita selamat serta tak mendapat azab. Maka bersegeralah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah kita sebagai manusia biasa yang telah Allah beri nikmat lalu tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid, kata Allah. Jika kalian bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kalian, dan jika mengingkarinya, azab Allah sangatlah pedih. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lanjutan ayatnya, fasalli li rabbik, maka dirikanlah solat terhadap Tuhanmu. Kita solat berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak solat berarti kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mengenang kisah iblis, mengapa Allah campakkan mereka dari surga? Salahnya cuma satu. Ketika Allah suruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka tidak mau sujud. Padahal perintah ini adalah sebuah perintah, bukan berarti dia menyembah Adam, tidak, hanyalah sebuah perintah. Apakah iblis mau sujud atau tidak, itu saja. Tapi iblis aba wastakbar, mereka enggan dan mereka sombong, lalu Allah campakkan mereka dari surga. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita ketika Allah panggil hayya ala solat, marilah kalian solat, masih banyak di antara kita yang melalaikan dan meninggalkan perintah Allah tersebut. Iblis saja Allah perintah sujud kepada Nabi Adam, Allah campakkan mereka dari surga. Bagaimana dengan kita? Allah suruh sujud kepada yang menciptakan Nabi Adam. Banyak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kalau kita juga mengenang kisah ayam yang kita beli di pasar, cobalah kita kurung selama 6 hari atau 3 hari lamanya. Ketika ayam kita kurung tadi kita lepaskan, pada sore harinya mereka akan pulang ke kandangnya. Begitu juga ayam, ketika ayam mencari makan, ketika bertemu dengan seekor cacing, ingin mematok cacingnya, tapi ketika panggilan tuannya, mereka pulang. Begitulah ayam, ketika panggilan tuannya dia pulang. Bagaimana dengan kita? Allah yang langsung memanggil kita, hayya ala shalah, kata Allah. Masih banyak di antara kita melalaikan dan meninggalkan perintah Allah tersebut. Makanya kita lebih parah daripada binatang ternak. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh-sungguh kata Allah akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Karena apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati, kata Allah, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah.
Lalu apa lagi? Walahum ainul la yubsiruna biha, dan mereka mempunyai mata kata Allah tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda kekuasaan Allah. Walahum azanul la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga kata Allah tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Di ujung ayat itu Allah katakan, ulaika kal an'am balhum adal, mereka itu kata Allah seperti binatang-binatang ternak, balhum adal kata Allah, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun kata Allah, mereka itulah orang-orang yang lengah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa lagi cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lanjutan ayatnya, wanhar, berkurbanlah. Kalaulah kita berkurban, berarti kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Secara zahir, ayat di atas memang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia juga berlaku bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa seluruh umat Nabi Muhammad mendapatkan nikmat yang banyak. Oleh sebab itu Allah perintahkan kita untuk berkurban. Dengan demikian, kurban adalah penyembelihan hewan tertentu pada hari tertentu sebagai rasa syukur atas nikmat Allah dan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang mampu tetapi tidak mau berkurban, jangan disalahkan bila Allah mencabut nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ista'azzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Dan ingatlah, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika mengingkarinya, azab Allah sangatlah pedih. Di hadis Nabi juga mengancam bagi orang yang mampu berkurban lalu dia tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah, jangan dekati tempat solat kami, kata Rasulullah, man wajada sya'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan keuangan, lapangan rizki, bagus rumahnya, cantik mobilnya, bagus pangkatnya, lalu dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah, jangan dekati tempat salat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.